Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aneka Rosada, peserta BCKS kelas 2 dari Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang tugas dari modul 3 pengambilan keputusan tentang 9 langkah pengambilan keputusan. Sebelumnya, saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya di tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Untuk jawaban pertanyaan yang pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu kejujuran dan keadilan. Mengembalikan dompet kepada pemiliknya. Berikutnya kesetiaan dan persahabatan, yaitu menjaga hubungan baik dengan sahabatnya yaitu Rara. Dilema terjadi antara menegakkan kebenaran atau melindungi sahabat. Jawaban dari pertanyaan kedua, pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama, Tari yang mengetahui langsung peristiwa. Yang kedua, Rara, sahabat Tari yang mengambil dompet. Yang ketiga, Nina, pemilik dompet yang kehilangan. Yang keempat, Bu Sri, pustakawan pihak sekolah yang mengumumkan kehilangan. Yang kelima, komunitas sekolah yang mana memiliki pengaruh besar dan mengambil peran dalam menciptakan budaya jujur dan tidak jujur. Jawaban dari pertanyaan yang ketiga, fakta-fakta yang relevan. Dompet ditemukan Rara di perpustakaan. Rara menyimpannya diam-diam tanpa berusaha mengembalikan. Nina sudah mengumumkan kehilangan dompet melalui Bu Sri. Tari melihat jelas peristiwa tersebut. Tari memiliki kedekatan emosional dengan Rara yang bisa mempengaruhi keputusannya. Jawaban dari pertanyaan keempat. Langkah 4 pengujian benar atau salah atau 5 uji etika. Uji legal yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah pelanggaran hukum atau termasuk pencurian. Uji regulasi yaitu bertentangan dengan aturan sekolah tentang kejujuran dan integritas. Uji intuisi, hati nurani akan mengatakan tindakan Rara salah dan harus diluruskan. Uji publikasi, jika diketahui masyarakat atau sekolah, tindakan menyembunyikan kebenaran akan mencemarkan nama baik. Uji panutan, tokoh yang baik, baik itu guru, orang tua, dan pemimpin, pasti akan mengembalikan dompet tersebut. Dari semua uji, jelas tindakan Rara salah dan kejujuran harus ditegakkan. Berikutnya jawaban dari pertanyaan kelima. Langkah 5, paradigma lawan benar lawan benar. Kebenaran lawan kesetiaan, yaitu jujur mengembalikan dompet lawan setia menjaga sahabat. Individu lawan kelompok, yaitu kepentingan Rara secara individu lawan kepentingan Nina dan komunitas sekolah atau kelompok. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan ke-6. Langkah ke-6, prinsip resolusi. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir.
Mengembalikan dompet memberi dampak yang positif jangka panjang bagi budaya jujur di sekolah. Berpikir berbasis peraturan. Aturan sekolah jelas menuntun kejujuran dan melarang mengambil barang milik orang lain. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli, yaitu empati pada Nina yang kehilangan dompet lebih penting daripada menutupi kesalahan sahabat. Berikutnya, jawaban atas pertanyaan yang ketujuh, investigasi opsi trilema atau solusi ketiga. Opsi ketiga, Tari bisa menasehati Rara secara pribadi dan memberinya kesempatan untuk mengembalikan dompet sendiri ke Nina atau melaporkannya ke Bu Sri. Jika Rara menolak, barulah Tari melaporkannya ke pihak sekolah demi keadilan. Jawaban dari pertanyaan yang ke-8, keputusan akhir. Tari sebaiknya menegakkan kejujuran dengan cara yang bijak, yaitu mengajak Rara berbicara secara pribadi dan memotivasi untuk mengembalikan dompet. Jika Rara tidak mau, Tari yang akan melaporkan ke Bu Sri agar dompet bisa kembali ke Nina. Dengan keputusan ini, Tari tetap berusaha menjaga persahabatan, tetapi tidak mengorbankan kebenaran dan integritas. Jawaban dari pertanyaan ke-9, langkah 9, refleksi atau pelajaran. Dari kasus ini, Tari belajar bahwa keputusan etis sering melibatkan konflik nilai, namun kebenaran dan kejujuran tetap menjadi prioritas. Persahabatan sejati justru terbukti ketika berani menegur sahabat yang berbuat salah. Sebagai calon pemimpin, pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang, nilai moral, dan budaya sekolah. Demikian paparan tugas modul 3 pengambilan keputusan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.